pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, lempar, lompat, dan jalan. Secara etimologis, istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang artinya perlombaan atau kontes. Mengacu pada asal kata atletik, maka pengertian atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Sejarah singkat atletik. Atletik yang meliputi jalan, lari, lempar, dan lompat boleh dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua karena umur atletik sama tuanya dengan adanya manusia di dunia ini. Jalan cepat, lari, lempar, dan lompat adalah bentuk-bentuk gerakan yang paling asli dan paling wajar dari manusia, dan merupakan gerakan-gerakan yang amat penting dan tidak ternilai artinya bagi manusia. Manusia pertama di dunia sudah harus jalan cepat, lari, lempar, dan melompat karena untuk mempertahankan serta melanjutkan hidupnya. Lari sebagai olahraga dalam bentuk perlombaan sudah dikenal oleh bangsa Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Assyria purba dan bangsa Babilonia purba di Mesopotamia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Di samping perlombaan lari, di dalamnya dilombakan pula nomor-nomor lempar dan lompat. Sejarah singkat atletik di Indonesia. Negara Indonesia mulai mengenal olahraga atletik pada awal tahun 1930-an, yaitu ketika pemerintah Hindia Belanda mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah. Organisasi atletik pertama di Indonesia bernama Nederland Indische Atletiek Unie yang bertugas untuk mengadakan pertandingan olahraga atletik. Kegiatan pendidikan olahraga atletik di Indonesia sempat vakum karena dibekukan pada masa penjajahan Jepang. Namun, pada tahun 1946 terbentuklah organisasi Persatuan Olahraga Republik Indonesia dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik di Indonesia. Nomor atletik diperlombakan. Atletik adalah termasuk salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor, jalan, lari, lompat, dan lempar. Pada nomor lari, ditinjau dari jarak yang ditempuh, dapat dibedakan adanya lari jarak pendek atau disebut dengan sprint, jarak sedang atau jarak menengah, dan jarak jauh, lari gawang, lari 3000 meter, dan lain-lain. Nomor lompat terdiri dari lompat tinggi galah, lompat jauh, dan lompat jangkit. Sedangkan nomor lempar meliputi lempar lembing, cakram,
tolak peluru, dan lontar martil. Jadi, materi atletik ini harus Anda pelajari dengan mengedepankan sikap kehidupan beragama, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mencerminkan sikap dan perilaku sportif dalam bermain, bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar, juga menghargai perbedaan karakteristik individu dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, menunjukkan kemauan kerja sama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, toleransi dan mau berbagi dengan teman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik, serta mau menerima kekalahan dan kemenangan dalam permainan. Yang mau kita bahas di sini adalah untuk cabang olahraga atletik, yaitu jalan cepat. Jalan cepat dalam bahasa Inggris yaitu race walking, merupakan cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkahkan tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Meskipun merupakan perlombaan kaki, berbeda dengan berlari. Dengan satu kaki harus selalu terlihat menyentuh tanah. Ini dinilai oleh juri balapan. Biasanya diadakan di jalan raya atau di jalur lari. Jarak umum berkisar dari 3000 meter atau 1,9 mil hingga 100 km atau 62,1 mil. Perbedaan yang paling menonjol antara jalan dan lari adalah untuk jalan, kaki dijadikan sebagai tumpuan. Sedangkan dalam olahraga lari, tumpuan terletak pada ujung jari kaki depan. Salah satu perbedaan jalan dan lari adalah pada saat berjalan, lutut tidak akan menekuk banyak. Perhatikan dan amati, kita lihat contoh video gerakan berjalan. Oke, selanjutnya perhatikan dan amati contoh video gerakan berlari. Baik, sampai sini bisa kalian bedakan? Oke, kita ulas kembali videonya ya.
Aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Jarak perlombaan jalan cepat yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kompetisi olahraga nomor jalan cepat. Untuk putra biasanya sejauh 20 km dan 50 km. Kalau untuk putri biasanya jarak yang ditempuh sejauh 10 km dan 20 km. Tujuan jalan cepat dan manfaatnya adalah meningkatkan detak jantung sehingga sirkulasi darah semakin lancar. Otot dan persendian menjadi lebih fleksibel. Pembentukan otot, memperkuat tulang dan mencegah osteoporosis. Prinsip jalan cepat: lutut berada pada posisi lurus, tumit terlebih dahulu menyentuh tanah. Bersamaan menggunakan ayunan kaki tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu diangkat dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Dalam melakukan jalan cepat, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah, kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak membengkok. Dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus, tumit kaki mendarat terlebih dahulu. A. Tahapan teknik dasar jalan cepat menjadi 3 bagian. 1. Teknik start jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat yang pertama adalah teknik start jalan cepat, yang dilakukan dengan start berdiri. Karena start dalam jalan cepat tidak memiliki pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya menggunakan aba-aba bersedia. Peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri, dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-aba ya atau tembakan pistol, segera langkahkan kaki kanan ke depan. Perhatikan dan amati contoh video gerakan.
2. Teknik melangkah jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat selanjutnya yaitu teknik melangkah jalan cepat. Teknik dasar jalan cepat saat melangkah yang benar yaitu kaki digerakkan ke depan dengan berat atau beban tubuh bertumpu pada paha. Ketika menggerakkan kaki ke depan, lutut sedikit ditekuk seiring dengan ayunan kaki. Saat kaki mendarat di tanah, hal yang harus diperhatikan adalah bagian tumit yang mendarat pertama lalu ujung kaki. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpuk. Jadi tidak ada kaki yang melayang. Perhatikan dan amati contoh video gerakan. Tiga, teknik finish jalan cepat. Teknik jalan cepat yang terakhir adalah teknik finish. Sikap badan jalan terus hingga memasuki finish. Ketika jarak mencapai 5 meter, maka peserta hendaknya mengendorkan kecepatan. Hal ini bertujuan agar posisi kaki tidak melayang. Oleh sebab itu, pemindahan berat badan dari kaki satu ke kaki lainnya harus jelas pada gerak panggul. Perhatikan dan amati contoh video gerakan. Nah, itulah teknik-teknik jalan cepat yang harus kamu ketahui. Yang mana ada 3 teknik, yaitu teknik start, teknik melangkah, dan teknik finish. Oke, karena pembahasan mengenai teknik jalan cepat telah selesai, maka kita akan lanjut ke praktek jalan cepat di pertemuan berikutnya. Induk Organisasi Atletik Dunia World Athletics sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Internasional Federasi Atletik, disingkat IAAF, disebut dengan International Association of Athletics Federation, adalah badan pengelola internasional di bentuk olahraga atletik. Badan ini didirikan pada Kongres pertama tahun 1912 di Stockholm, Swedia sebagai Federasi Atletik Amatir Internasional, International Amateur Athletic Federation. Sejak bulan Oktober 1993, World Athletics bermarkas besar di Monaco. Induk Organisasi Atletik Indonesia. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani athlon yang berarti kontes. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, disebut dengan PASI
Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video pembelajaran tentang atletik melalui jalan cepat. Saya akhiri, salam olahraga.